Ya udah kita mulai ya, kita nggak buang waktu. Salah. Yuk kita masuk dalam doa ya. Ya, kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kembali ke hadapan Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, terutama kasih sayang Tuhan kepada keluarga besar kami. Kami tahu Tuhan, bahwa di dalam dunia yang jahat ini, kami masih dipilih oleh Tuhan untuk bisa keluar dari dunia yang jahat ini, karena kami tahu melalui sejarah kejadian, Tuhan sudah menarik keluar Nuh, Tuhan juga sudah menarik keluar Abraham. Demikian juga Tuhan akan menarik kami semua keluar dari dunia yang jahat ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa kami akan diselamatkan, bahwa kami akan diberikan kekuatan, diberikan kehidupan baru pada saat Yesus datang kedua kali. Pimpin pembelajaran firman Tuhan ini, kami mau menyerahkan Roh Kudus untuk bisa bekerja. Roh Kudus bisa memberikan kami hikmat, memberikan kami ketaatan supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan. Apa isi hati Tuhan biar kami boleh mengerti. Sehingga firman yang Tuhan taburkan dalam hati pikiran kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi layak dikatakan anak-anak Allah dan kehendak Allah sendiri yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, bentar ya. Ini apa? Hah? Masa nggak dingin lah. Dingin pakai panas. Oke, kemarin kita udah belajar dari kejadian 11. Ada yang ingat kejadian 11 itu mengenai apa? Ya, tadi berapa? 18. Tadi 18. Ada yang ingat kejadian 11 kemarin kita belajar tentang apa? Babel, betul. Tentang Menara Babel, betul. Si Yung ngomong. Ya, Yung beneran loh, kalau tidur bisa tahu itu beneran. Gua angkat jempol sih, beneran dah. Gue mesti belajar tuh, bisa tidur, bisa denger, bisa hafal. Ilmunya tuh, buset. Kalau main film tuh ilmu apa tuh? Ilmu apa? Jurus tidur. Apa namanya? Ada kan jurus tidur tuh. Film ada jurus tidur. Hah? Apa tuh? Anyway. Ya, jadi bagaimana kita belajar kalau mundur lagi dari kejadian 1, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu mengenai bagaimana penciptaan, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, lalu keturunan-keturunan setan dengan keturunan perempuan itu akan diadakan permusuhan. Ini saya ulang sedikit supaya apa? Kita ingat terus, oke? Okay? Lalu masuk ke kejadian 6, apa itu bagaimana manusia itu jahat semua, semuanya jahat, nggak ada satupun yang baik, cuma satu yang baik yaitu Nuh. Nah itu udah gitu banjir besar, ya banjir besar, Nuh ditarik keluar supaya apa? Supaya diselamatkan, sama seperti kita ini, kita sedang ditarik keluar, oke? Okay? Nah dari situ kita juga belajar bahwa setelah Nuh, manusia di kejadian 11 berkumpul lagi jadi satu, mau ngapain? Tujuannya mau melawan Tuhan, jahat lagi. Memang manusia itu jahat sejak kecilnya. Kata Tuhan, kata firman Tuhan, oke? Lalu kita akan masuk. Lalu dalam hal ini kita melihat bahwa Menara Babel itu adalah sebuah sistem. Sistem apa? Sistem yang dibangun oleh setan untuk melawan Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggagalkan rencana Tuhan membawa Mesias ke bumi. Dia tahu ada satu orang keturunan si perempuan, nggak dibilang keturunan-keturunan, tapi dibilang keturunan singular, satu. Kapan dia nggak tahu. Tapi dia tahu caranya untuk menggagalkan itu. Caranya yaitu Menara Babel. Mereka bikin ini, bikin itu, segala macam. Dan itu sistemnya. Dan sistem itu dipakai sampai hari ini. Di mana manusia pada zaman saat ini sedang berlomba-lomba untuk berkumpul kembali. Tujuan apa? Tujuannya untuk menjadi sebuah negara pemerintahan baru yang semuanya orangnya satu. Pemerintahnya satu. Rajanya satu. Atau presidennya satu. Tentaranya satu, segala sesuatu menjadi satu. Sistem keuangan sekarang ini, kemarin belajar sama Budi mengenai cryptocurrency. Cryptocurrency ada kemungkinan besar
akan menjadi mata uang dunia. Mata uang dunia dalam arti kata satu currency, currency-nya cuma satu, dipakai di seluruh dunia. Itu kita sedang menuju ke sana, menuju Babel baru. Itu ada di Wahyu. Oke, jadi itu sistemnya setan. Nah, Tuhan harus punya sistem bagaimana supaya manusia-manusia yang jahat ini bisa dikembalikan. Kenapa setan mengambil semua? Apa yang Tuhan berikan kepada manusia pertama-tama Adam dan Hawa itu diambil semua sama setan. Kita lihat Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Kita lihat langsung di sini aja ya, biar cepat. Saya bersyukur sekali. Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Ya. Oke. Siapa yang mau baca? Mabel? Ayo. Ini 26 dan 28. Ayo baca, Bel. Boleh yuk. Di sini Nia baca ya. Siap. 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat. Dan atas seluruh bumi dan atas segala bintang melata yang menyerap di bumi. Binatang bukan bintang. Binatang melata yang merayap. Oke, good. Nia, siap. Ayat 28. Baca. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala bintang yang merayap di bumi. Kok bintang? Binatang. Dua-duanya ngomong bintang. Oh iya. Oke, nggak apa-apa ya. Belajar baca ya. Now, dari dua ayat ini, 26 dan 28, kita bisa melihat ada beberapa poin yang penting. Ini adalah kalau bilang firman Allah, baiklah apa? Ini janji Tuhan. Kita melihat bahwa ada poin yang menarik. Poin yang menarik adalah janji Tuhan. Janji Tuhan apa kepada manusia? Berkuasa. Oke, berkuasa atas. Pertama adalah berkuasa, kekuasaan sebagai penguasa, diberikan kekuasaan. Jadi manusia itu yang pertama kali Tuhan menjanjikan berkuasa atas apa? Atas bumi, ikan di laut, segala macam ternak yang merayap di bumi. Jadi ada teritorinya. Teritori apa bahasa Indonesianya, Bu? Daerah. Hah? Apa yuk? Daerah Kekuasaan. Ya, daerah kekuasaan. Jadi ada teritori, daerah kekuasaan. Jadi Tuhan memberikan manusia pertama kali di bumi itu diberikan satu kuasa, nomor satu ingat. Nomor dua diberikan apa? Daerahnya. Daerahnya apa? Ya bumi. Seluruh bumi. Dia jadi penguasanya, penguasa bumi. Itu dari hari pertama penciptaan nih, Kejadian 1 ini penciptaan, kita mesti ingat. Yang kedua apa? Memberkati mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Ini blessing, berkat. Jadi yang pertama Tuhan berjanji untuk memberikan manusia itu kekuasaan. Kedua diberikan teritorinya, daerah kekuasaannya. Ketiga apa? Diberikan berkat. Berkat. Tuhan akan memberkati. Ketiga apa? Beranak cuculah, bertambah banyak. Maksudnya keturunan. Jadi ada 4 poin yang kita lihat di sini bahwa Tuhan menjanjikan kekuasaan, daerah kekuasaan, teritori, berkat, dan keturunan. Tapi keturunan yang macam mana? Di sini belum ada dosa. Keturunan yang kudus, keturunan yang benar, keturunan Allah. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan mula-mula. Ini loh, kepada manusia. Lalu kita lihat bahwa dosa itu masuk ke dalam dunia. Ini yang namanya 4 poin ini, itu semua diambil sama setan. Mestinya yang berkuasa itu manusia, diambil sama setan, jadi setan yang berkuasa. Lalu bumi, daerahnya,
teritorinya. Otomatis kalau rajanya diambil, dikalahkan, otomatis daerah kekuasaannya diambil sama setan juga. Lalu, yang parahnya lagi, berkatnya Tuhan diganti sama setan jadi apa? Jadi kutuk. Kenapa? Tuhan mengutuki manusia. Terkutuklah tanah ini, terkutuklah begini. Gitu loh. Jadi itu setan tuh mengganti semuanya. Lalu keturunan yang kudus tadi diganti jadi keturunan yang jahat. Contohnya mana? Udah langsung Kain dan Habel. Manusia semua semakin jahat. Jadi setan mau bikin keturunan-keturunan yang jahat. Itu loh. Jadi boleh dibilang pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, benar-benar udah nggak ada jalan. Nggak ada jalan bagaimana manusia itu bisa dikembalikan lagi janji-janji Tuhan pada mulanya. Tapi kembali lagi, kita ini beragama Kristen, kita ini belajar firman Tuhan, kita belajar Alkitab. Kita orang Kristen kagak tahu yang namanya Alkitab, nggak mengerti kenapa kita jadi orang Kristen, itu bahaya. Karena kita mesti mengerti bahwa kita ini dijanjikan 4 ini, yang kudus ini. 4 yang kudus ini akan kita jelaskan lagi nanti di bawah, bahwa Tuhan punya cara juga untuk mengembalikan, merestore apa bahasa Indonesia, Bud? Restore, apa ya restore ya? Gue lupa jadinya bahasa Indonesia-nya. Memulihkan. Thank you. Jadi Tuhan mau memulihkan kembali apa yang sudah diambil setan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Kita masuk ke Kejadian 12. Tadi kan kemarin kita belajar Kejadian 11, ya kan ya? Nah, sekarang kita baca Kejadian 12. Kejadian 12 ini siapa? Abraham. Kita melihat bahwa Menara Babel itu, setelah Menara Babel digagalkan, ke bawahnya apa? Keturunan Sem, kita belajar. Keturunan Sem, bla 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 bla, sampai ke bawah habis Terah. Terah itu siapa? Bapaknya Abraham. Nah, jadi ini Kejadian 12 sampai Kejadian berapa kira-kira? Kejadian ini kita ngebut nih Kejadian nih. Sebentar ya. Jadi sampai ayat Kejadian 12 sampai 25. Ini cerita tentang Abraham. Bagaimana Abraham keluar dari negeri Haran, negeri Haran keluar. Nah, dari Haran dia pergi kemana? Ke negeri Abimelek. Bukan Abimelek, Absalom. Abimelek Absalom ya? Kalau Absalom apa? Dia pergi ke Mesir, Abimelek. Jadi dari Haran pergi ke Mesir, dari Mesir pergi ke mana? Ke negara Negeb, ketemu si raja Abimelek yang naksir sama istrinya. Di Mesir juga ini Sarai ini cantik. Istrinya Abraham itu cantik. Oke. Tapi saya akan potong karena dari Kejadian 12 sampai Kejadian 25 panjang banyak ceritanya. Jadi saya cuma mau potong beberapa hal-hal yang penting di dalam Kejadian 12 dan Kejadian 25 ini. Di antara semua kejadian ini, cerita Abraham ini, ada satu pasal. Satu pasal yang kalau kita lihat lagi, pasal yang semua orang di dunia ini tahu, dunia orang Kristen terutamanya, dari anak-anak, yaitu bagaimana kejadian pada saat Abraham mempersembahkan siapa? Abraham mempersembahkan siapa? Anaknya. Ya, anaknya siapa namanya? Anaknya Ishak. Ya, Ishak. Jadi, ini cerita yang semua orang tahu. Nggak tahu ya anak-anak di sekolah minggu belajar nggak bagaimana Bapak Abraham mempersembahkan anaknya? Tahu ya semua ya kira-kira ya? Kalau nggak tahu, baca lagi nanti, atau papa nanti kalian punya papa akan cerita bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, minggu lalu saya ada bilang bahwa
Kenapa Tuhan memanggil Abraham? Semua orang berpikir bahwa Abraham itu bapak beriman. Kita nggak tahu apa itu latar belakang si Abraham. Hanya mengatakan bahwa Abraham itu bapaknya orang Israel, kedua dia adalah bapak beriman karena dia punya iman. Padahal sebelum Abraham dipanggil Tuhan umur berapa? Ada yang ingat nggak? Abraham dipanggil keluar dari kerumunan orang-orang jahat tuh di Kejadian 11 yang ada di Mesopotamia, yang di Babel. Ya, Abraham tinggal di Babel dulu. Itu umur berapa dia dipanggil keluar? Umur 75. Jadi umur 75 dia dipanggil keluar. Nah, selama 75 tahun hidup dia, Abraham itu siapa? Abraham itu, nih, kita buka Yosua. Yosua berapa ya? 24 kalau salah. Aduh, kayak kencing lagi. Bentar ya. Nih, kalau mau tahu Abraham itu siapa? Nih. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan. Dulu, di seberang sungai Efrat, ini di Mesopotamia, Babel. Disitulah diam nenek moyangmu. Nenek moyangnya orang Israel. Siapa namanya? Terah. Dia sebut dari Terah. Dia nggak sebut dari yang lain. Dia sebut Terah dulu. Kedua siapa? Abraham. Ketiga siapa? Nahor. Ini yang penting. Mereka, ini 3 orang nih, Terah, Abraham, Nahor, itu beribadah kepada Allah lain. Selama 75 tahun yang namanya Abraham, itu penyembah berhala. Mereka tuh menyembah Tuhan yang lain. Penyembah berhala. Kenapa mereka menyembah berhala? Kita belajar lagi Menara Babel. Yang dewa matahari sama dewa bulan itu. Mereka diajarkan ajaran sesat. Ajaran sesat pertama tuh ada di Menara Babel. Nah, di situ Abraham tinggal. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memilih Abraham. Dari sekian ribu orang, begitu banyak orang yang dipilih Abraham. Gitu loh. Tapi aku mengambil Abraham, bapakmu itu. Aku ini Tuhan. Menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Membuat keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Nah, ini latar belakang Abraham. Oke? Saya masukkan ke dalam itu supaya kita mengerti siapa dulu Abraham. Kenapa dia dikatakan sebagai bapak orang beriman? Karena di dalam cerita, ini dari semua cerita, satu pasal namanya pasal 22. Kita lihat pasal 22 ya, Kejadian 22. Ini yang akan kita bahas hari ini. Ini dari 12 mengenai Abraham keluar dari tanah Mesopotamia, dari Babel, lalu pindah ke Mesir. Dari Mesir dia ketemu Melkisedek. Lalu janji Tuhan, jadi Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lalu Abraham pergi dijanjikan punya anak. Lalu dia pergi ke mana? Ke satu daerah yang dinamakan Negeb. Perjanjian dia dengan Abimelek itu lengkap. Dari 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, terus sampai 25. Itu kita potong. Itu akan kita ada satu sesi lagi, akan menjelaskan beberapa ayat di sana. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dari cerita Abraham. Yaitu Abraham mengenai kepercayaan Abraham diuji. Oke, jadi ini cerita mengenai bagaimana Abraham mau mempersembahkan, mengorbankan anaknya yang namanya Ishak. Oke. Jadi kalau kita lihat di cerita 22 ini, di ayat 22 ini, Abraham itu punya anak yang namanya Ishak umur berapa? Ada yang tahu nggak? Makan boleh. Ishak kalau nggak salah umurnya 100 tahun pada saat Ishak lahir. Jadi umur 100 tahun Abraham baru punya anak namanya Ishak. Pada saat dia umur 75 keluar dari tanah Babel, istrinya itu umur berapa kira-kira?
Kira-kira 10 atau 20 tahun lebih muda. 50-an mungkin. Itu dikatakan bahwa Sarah itu wanita yang cantik sekali. Sampai-sampai 2 tempat dia ada pergi, yaitu pergi ke Mesir, Raja Mesir naksir, pergi ke satu negeri namanya Negeb, Raja Negeb, si Abimelek itu naksir juga. Yang si Abraham pura-pura bilang, ini adik saya, saudara saya. Supaya nggak takut dibunuh gitu loh. Tapi Tuhan memberikan mimpi kepada si Abimelek bahwa itu orang udah punya suami gitu loh. Itu cerita nanti lah. Nah, yang pasti adalah bahwa Abraham itu umur 100 baru punya Ishak. Ya. Dan kita harus tahu dulu, kelahiran Ishak itu ada urusannya dengan campur tangan Tuhan, campur tangan Roh Kudus. Dari mana kita tahu? Kan dijanjikan. Kan Sarah nggak bisa punya anak, mandul. Lalu Tuhan menjanjikan bahwa dia akan punya anak. Bahkan Abraham sendiri sedikit nggak percaya bahwa bagaimana mungkin orang setua saya bisa punya anak. Gitu loh. Kami sudah tua, bagaimana bisa punya anak? Sedangkan Sarah itu mandul. Sarah diketawa, orang udah mandul gimana bisa punya anak? Tapi kalau kita melihat bahwa Sarah kelahiran Ishak itu ada campur tangan Roh Kudus. Dari mana kita tahu? Kita buka Galatia. Galatia 4. 28 dan 29. Nah ini nih, kita lihat tuh Hagar dan Sarah. Ini Hagar dan Sarah nih dua istrinya si siapa? Si Abraham. 28 dan 29. Ayo, gantian lagi. Sekarang siapa namanya? Mabel, baca Bel. Habis Mabel, Nia, 29. Oke. 28 Mabel dulu. Ya, Kay, mau baca nggak, Kay? Atau Mabel dulu deh, yang cepat ya, biar nggak buang waktu. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Oke, 29. Ini, Nia. 29 nih ya. Nia, 29 baca. Nia lagi buat PR, Yung. Oh ya udah, langsung baca Mabel. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya. Yang diperankan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Ya kita lihat. Nah lu, hilang. Kita lihat. Jadi dikatakan di sini apa? Dia yang diperanakan menurut daging. Siapa ini? Siapa? Ismail, anaknya Hagar. Lalu ada lagi, dia yang diperanakan menurut roh. Oke, ini ada campur tangan roh kudus. Jadi kelahiran Ishak itu ada campur tangan Roh Kudus. Mujizat. Sarah itu bisa melahirkan disebutkan mujizat Tuhan. Oke? Jadi kita mesti tahu dulu nih. Yang menurut daging itu selalu menganiaya yang menurut roh. Kita kembali lagi kejadian ke belakang. Nyambung. Yang namanya anak-anak setan sama anak-anak Tuhan tuh selalu anak setan menganiaya anak-anak Tuhan. Ini janji, ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Oke? Jadi kembali lagi kita ke jadi kita mesti tahu bahwa kelahiran Ishak itu menurut roh. Oke? Lalu kita lihat. Kejadian 1, 22. Sebentar ya, saya kencing dulu. Ya kan ya? Oke, siap. Jadi, kembali lagi kejadian 22, ini kita lihat. Jadi cerita ini biasanya diceritakan di mana? Di sekolah minggu kalau kita belajar bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, ya kan? Diceritakan cerita latar belakang dan sebagainya. Tapi ada satu hal di dalam kejadian cerita Ishak dan Abraham ini, bahwa cerita ini ada nubuatannya.
ada simbol nubuatannya. Saya akan jelaskan di mana nubuatannya, di mana ceritanya. Oke, nanti saya akan jelaskan juga bahwa Injil disebutkan Injil itu diberitakan kepada Abraham. Bagaimana mungkin Injil kan itu kan adanya di Perjanjian Baru, kok bisa diberitakan kok diberitakan pada Abraham? Emang yang ngomong saya. Saya ngomong ada referensinya. Saya akan kasih tahu referensinya. Oke? Oke, kita baca nih. Kejadian 22 ayat 1. Ini cerita tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Semua udah tahu ceritanya, saya nggak perlu panjang lebar, kita akan bahas satu persatu. Lihat. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Bukan mencobai, mencoba. Beda, mencobai dan mencoba itu beda. Oke? Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu Abraham bilang, iya Tuhan. Oke? Lihat. Firman Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Ini ada yang salah nggak nih? Tuhan ada salah nggak ngomong? Ambillah anakmu yang tunggal itu. Ada kesalahan nggak di sini? Tuhan ada kesalahan nggak di sini? Anak Abraham sebelum Ishak siapa namanya? Anaknya Abraham sebelum Ishak. Hah? Dari Ismail. Si Ismail. Tapi kok Tuhan bilang anakmu yang tunggal itu? Ya, yang dari Tuhan maksudnya. Ada yang salah nggak? Dari istri yang sah. Ini yang tunggal. Jadi itu. Kalau kita lihat bahasa aslinya, ini Yachid. Bahasa Hebrunya Yachid. Yachid. Y-A-C-H-I-D. Yachid. Ambillah anakmu yang Yachid. Yachid itu memang disebut tunggal, tapi bisa juga disebut artinya unik. Anak yang unik. Apa artinya? Unik itu artinya apa? Satu-satunya. Nggak ada kopinya. Unik itu sesuatu yang nggak ada manusia, nggak ada yang punya. Cuma dia doang yang punya. Kenapa dibilang unik? Karena dia lahirnya unik. Karena dia lahirnya itu ada campur tangan Roh Kudus. Dari sini aja kita bisa melihat, bisa ngebayangin kemana arahnya. Oke? Nah, tadi saya bilang, ada nubuatannya, ada cerita tentang simbol nubuatannya. Oke? Kita lanjut. Kalau bahasa asli lagi disebutkan bahwa Yesus itu adalah anak yang tunggal juga. Tapi disebut dalam bahasa Ibraninya monogenes. Anak yang tunggal di dalam bahasa di Perjanjian Baru, karena bahasa aslinya bahasa Yunani, sedangkan Perjanjian Lama bahasanya Ibrani, tapi dua-duanya artinya sama, unik, spesial. Oke, di bahasa Ibraninya disebut monogenes, di bahasa Ibraninya disebutkan Yachid. Ya, tapi dua-duanya mirip, sama, disebutkan unik atau tunggal, spesial. Oke. Kita lihat. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang unik itu, yang engkau kasihi. Lihat, ya. Yang engkau kasihi. Udah tahu larinya kemana? Pola pikir kita. Oke, ya ini Ishak. Pergilah ke tanah Moria. Ini pada saat ini, Abraham tinggalnya di mana? Kita mundur. Nih, dia tinggal di mana? Nah, ini nih Abimelek ini. Siapa si perjanjiannya yang anaknya itu? Dia tinggal di tuh. Setelah mereka, si Abraham dan Abimelek di Beersheba. Ini dia Abraham tinggal di Beersheba. Nah, pada saat dia tinggal di Beersheba, kalau kita kembali lagi kejadian 22, dia disuruh pergi ke tanah Moria. Ini Abraham umurnya udah 100 nih. Umurnya udah 100 lebih malah. Ishak udah besar nih ceritanya. Sekitar 120 tahun kali mungkin. Atau 110 atau 115 tahun lah. Udah di atas 100 lah pokoknya umurnya. Dari Beersheba ke tanah Moria, saya ngecek di Google, itu jaraknya 100 km lebih. 100 km lebih. Jaraknya 108 km kalau nggak salah. Pokoknya 108 km
Ditempuh berapa hari? Nih. Hari ketiga. 3 hari. Jadi, Tuhan menyuruh dia ke Tanah Moria, 3 hari perjalanan. 100 kilo dia jalan pakai keledai sama bujangnya 2. Itu sama 3 hari. Kita bisa lihat, ini orang manusia 115 tahun kuat sekali. Abraham tuh orang yang kuat, boleh dibilang kuat deh. Zaman dulu orang-orang kuat-kuat. Nah, pertanyaannya, kenapa ke Tanah Moria? Kenapa? Tuhan mau mereka ke sini nggak kenapa? Kita mesti tahu dulu kenapa. Kenapanya kita buka 1 Tawarik 21 ayat 18. Apa? 1 Tawarik Tawarik 21 ayat 18. Ya. Lihat ya. Saya bacain. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ingat ya, jadi Tuhan menyuruh si Daud ini mendirikan mezbah di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Lalu kita masuk ke ayat 26-nya. Masih satu pasal. Okay? Ayat 26 bilang apa? Lalu Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Jadi kita lihat bahwa ada satu cerita mengenai di mana Daud mendirikan mezbah di orang Ornan itu, pengirikan orang Ornan itu. Oke? Lalu kita lihat di Tawarik 2 Tawarik kelanjutan ceritanya. Jadi Daud benar-benar mendirikan mezbah di sana. Nah, ini pertanyaannya tadi, kenapa Tuhan memilih Tanah Moria? Apa artinya? Apa tujuannya? 2 Tawarik 3 ayat 1, kita lihat. Lalu Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di mana? Di Gunung Moria. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, tadi ceritanya menampakkan diri kepada Daud, ayahnya di tempat mana? Yang ditetapkan Daud, gimana? Di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Daud untuk mendirikan sebuah tempat mezbah bakaran. Jadi Daud mendirikan tempat pengirikan itu. Nah, tempat pengirikan orang Ornan itu, Daud membuat mezbah bakaran, mempersembahkan korban bakaran. Sesudah Daud, siapa anaknya? Salomo. Salomo mendirikan apa? Rumah Tuhan. The Temple of God. Jadi rumah Tuhan itu ya, dibikinnya di mana? Ya di sini, di Gunung Moria. Jauh setelah Abraham. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan memilih, Tuhan segala sesuatu ada rencananya. Tidak ada sesuatu pun yang Tuhan buat itu nggak ada rencana sama sekali. Kita lihat. Jadi kenapa Tuhan suruh dia ke Tanah Moria? Sebab nanti di ujungnya ceritanya bahwa Salomo akan mendirikan rumah Tuhan. Kalau kita ke Israel tuh rumah Tuhan itu bilangnya apa ya? Di Israel tuh ada apa namanya, rumah Tuhan itu yang dibangun Salomo kan dihancurin di mana? Di Yerusalem dirubuhkan di tahun 70 sama bangsa Romawi. Nah, sekarang Bait Allah, bilangnya Bait Allah. Aduh, Bait Allah. Jadi ini Bait Allah ini dibangun di Tanah Moria. Yang sekarang Yerusalem ini. Oke? Okay? Jadi kita bisa masa depannya kita bisa melihat cerita Abraham ini, bapak moyangnya orang Israel, ini bukan hanya sebuah cerita aja, tapi ada nubuatannya, ada simbol nubuatannya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ini kita melihat bahwa persembahan yang Abraham pakai adalah persembahan apa? Simbol persembahan. Simbol persembahan bakar-bakaran. Jadi sebelum orang-orang mulai belajar memberikan korban bakaran,
Ini ada simbolnya di sini, yaitu persembahan apa? Persembahan dosa. Gitu. Ini kalau kita lihat lagi nih ya. Kalau orang Yahudi itu ada dua macam. Ada dua macam korban persembahan. Satu namanya persembahan terima kasih atau thanksgiving, ya, persembahan terima kasih. Dan kedua adalah persembahan dosa. Kalau kita lihat cerita ini, ceritanya siapa Abraham, ini adalah persembahan dosa. Karena apa? Dan mana kita tahu bahwa ini persembahan dosa? Kita lihat di Ulangan. Imamat, sorry. Imamat berapa? 1 ayat 3-4. Nah ini disebutkan korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila di antara kamu hendak mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu yang kamu persembahkan itu dari ternak, ya ini dari lembu, sapi, dan kambing domba. Lalu 3 dan 4. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran, dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Jadi ini persembahan dosa. Jadi kalau orang berbuat dosa, dia harus memberikan persembahan kepada Tuhan, korban bakaran. Jadi kembali lagi, Ishak itu korban bakaran. Dia itu persembahan korban bakaran. Abraham itu udah mempersiapkan Ishak untuk dikorbankan. Ini adalah korban persembahan dosa. Korban untuk dosa. Oke? Jadi ini kita tahu kenapa disebutkan persembahan dosa, karena ini. Kita lihat lagi. Oke? Ini banyak cerita di sini yang menarik dari cerita ini. Ayat 3 kita lihat. Keesokan harinya pagi-pagi bangun Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya. Ya, beserta Ishak anaknya. Lihat. Kita lihat nih. Kita kalau melihat bahwa ada 2 orang bujang. Ini Abraham bukan pergi cuma berdua doang sama Ishak. Nggak tahu ya, kalau kita dulu dengar ceritanya, kalau kita mendengar cerita zaman dulu, kelihatannya cuma Abraham sama Ishak aja pergi ke gunung. Tapi di sini disebutkan ada bujangnya, ada 2 orang. Artinya apa? Artinya ada yang menyaksikan, ada witness, ada saksi. Apa yang mereka lakukan itu ada saksinya. Oke? Ia membelah kayu untuk korban bakaran, lalu berangkatlah mereka ke tempat dikatakan Allah. Nah, ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Jadi dari jauh dia udah lihat nih, ini tempatnya. Jadi kelihatanlah tempat itu dari jauh. Ya. Ini orang 2 bujang ini disuruh ngapain? Nih lihat, kata Abraham kepada kedua bujang, tinggallah kamu di sini. Jadi bujangnya stop di satu tempat, melihat ini 2 orang, Abraham dan Ishak, jalan ke tempat di mana Tuhan tentukan. Jadi mereka melihat sebagai saksi mereka. Saksi tentang bagaimana cerita Tuhan itu terjadi di tempat itu. Ingetin ya, ini ada saksi. Nanti kita akan ke sana larinya. Ini ada satu cerita tentang Abraham dan Ishak di mana cerita ini menggambarkan masa depan. Oke? Kita lihat ayat 6. Kita ngebut nih ceritanya. Lalu Abraham mengambil kayu. Ini kita akan belajar pola pikir kita udah kemana larinya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan ini penting. Memikulkannya ke atas bahu Ishak. Jadi si Abraham potong kayu, kayunya ditaruh di badannya si Ishak. Dibawa. Jadi Ishak ini bawain kayu. Kita udah punya pikiran belum kemana larinya, arahnya? Siapa yang melakukan itu? Kita bisa lihat sendiri cerita ini.
Lihat, memikulkan ke atas bahu anaknya. Jadi kita lihat lagi bahwa Abraham mengambil kayu, menaruhkan kayu itu kepada si Ishak dan jalan ke satu tempat di mana dia akan dikorbankan. Jadi dia yang dikorbankan, dia sendiri yang bawa kayunya. Ini yang menarik dari cerita ini. Lalu kita lanjut lagi ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, Bapak. Kita udah tahu nih konotasinya kemana nih, larinya kemana. Bapak. Abraham bilang apa? Iya anakku. Pertanyaanlah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba korban bakaran itu? Lalu bapaknya bilang apa? Saud Abraham, ini bapaknya bilang apa? Allah yang akan menyediakan anak domba. Allah menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Jadi, kalau kita lihat lagi, ini lalu kita baca lagi 9. Oke, ini dicatat nih ya. Anak domba dicatat. Lalu bagaimana dia panggil dia bapak. Lalu bagaimana Ishak disuruh pikul kayu sendiri ke tempat di mana dia harus dikorbankan, ya. 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu itu, diikat Ishak dan diletakkan di mezbah di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengeluarkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini bisa bayangin nggak? Ishak itu bukan anak kecil lagi loh kalau boleh dibilang. Kenapa? Dia bisa memikul kayu. Jadi anak ini adalah Ishak itu bukan hanya anak segede Mikelah, bukan. Anak itu mungkin bukan sebesar Mabel atau Nia, mungkin lebih besar lagi. Bisa nggak yang namanya Ishak waktu disuruh bawa kayu, kan ditanya, Bapak, ini kayunya ada, apinya ada, dombanya mana? Bapaknya bilang, nanti Tuhan kasih dombanya. Anaknya nurut loh. Anaknya nggak bilang A, nggak bilang B, nggak bilang C. Udah ngikut aja. Pada saat pas sampai di tempat yang ditentukan, si Abraham itu bikin mezbahnya, bikin tempatnya, dibikin dari kayu-kayunya udah jadi, anaknya diikat. Anaknya diem aja diikat juga. Pertanyaannya, kita manusia nih, kalau diikat, kita langsung tahu, anak ini tahu, wah saya dong korbannya. Bisa nggak dia lari? Bisa aja. Bisa nggak dia komplain? Bisa aja. Tapi kenapa mereka nggak komplain? Kenapa si Ishak nggak komplain? Kenapa Ishak diem aja? Karena Ishak dari kecil tuh sudah belajar yang namanya patuh, taat. Abraham sudah memberikan pelajaran yang baik kepada Ishak sebagai yang namanya ketaatan. Ketaatan penuh. Jadi dia percaya apa yang bapaknya ngomong. Ini kalau saya mau cerita lagi, lihat, 3 hari. Pada hari ketiga, jadi 3 hari Abraham tuh berangkat dari Beersheba ke Moria itu 3 hari. Ingat, 3 hari. Ini melambangkan apa 3 hari? Penting. Angka-angka di Alkitab itu penting. Angka 3, angka 6, angka 9, angka 7 itu angka-angka penting di Alkitab. Tuhan memilih angka 3. Lihat, hari ketiga. 100 km ditempuh cuma 3 hari jalan kaki. Oke? Bisa bayangin nggak? Dari hari pertama, mau berangkat nih, yang di kepala Abraham, anak gue potong. Dia udah anggap apa? Dia udah anggap anaknya udah mati. 3 hari, dia pikirin tuh dalam perjalanan, yang ada di kepala dia tuh, gue akan potong anak gue sendiri. Saya akan memotong Ishak. Saya akan memotong Ishak. Bukan sehari, bukan sejam, bukan 2 jam. 3 hari dalam perjalanan tuh dia pikirin.
Apa yang ada di kepala dia tuh kita bisa bayangin. Ini saya bawa anak sendiri yang bakal saya potong. Yang bakal saya sembahin selama 3 hari. Kenapa saya cerita ini? Nanti di belakang kita akan ceritakan kenapa Abraham berpikir itu. Oke, kita masuk lagi 11. Jadi kita lihat 9 dan 10 ini bahwa si Ishak itu walaupun sudah diikat nggak bergerak, diam aja. Taat aja. Kita lihat lagi 11. Lalu berseru. Jadi kita melihat bahwa malaikat Tuhan ini dari langit bilang sama Abraham, "Abraham." "Iya Tuhan." Lalu firman Tuhan, "Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia." Sebab apa? Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Padahal dulunya dia penyembah berhala. Tapi dia sudah tahu siapa Allah itu. Bagaimana caranya dia bisa tahu bahwa Allah itu ada? Karena Tuhan sendiri, kalau kita baca dalam Kejadian 12, 13, 14, 15, dia bertemu dengan Melkisedek. Imam besar yang paling tinggi. Yang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Yesus sendiri. Abraham bertemu dengan Yesus sendiri. Yesus itu disebut Melkisedek. Imam tertinggi. Jadi yang menampakkan diri kepada Abraham, itu Yesus sendiri. Yesus sendiri yang ngomong sama Abraham. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang, kembali lagi, anakmu yang tunggal. Jadi kita harus lihat nih, anak yang tunggal, bapak memikul kayu, pergi ambil kayu, pergi ke tempat dia harus mati. Kita udah tahu nih kemana ceritanya. Dari cerita ini, 11 dan 12, kita melihat bahwa Ishak itu adalah simbol Yesus. Simbol. Dia sebagai simbol ceritanya Yesus sendiri. Dari mana kita lihat? Dari mana kita tahu? Yaitu, yang tadi saya bilang, dia itu anak tunggal. Dia itu dibawa menjadi persembahan dosa. Yesus mati untuk dosa. Persembahan dosa. Dia bawa kayu sendiri. Yesus memikul kayunya sendiri dia. Dan pada saat yang sama, Ishak itu melambangkan siapa? Manusia, kita sendiri. Kita yang orang-orang berdosa ini. Dia itu, Ishak itu boleh dibilang sudah mati. Padahal belum mati. Dia harusnya dipersembahkan, dipotong, tapi nggak jadi dipotong. Artinya apa? Dia itu nggak mati, tapi digantikan oleh tadi dikatakan digantikan apa? Anak domba. Abraham itu tahu bahwa Tuhan akan memberikan anak dombanya. Jadi dia selama 3 hari berpikir, udah deh biarin. Nggak akan. Dia udah pikirin, anak saya sudah mati. 3 hari udah pikirin bahwa anaknya udah mati. Tapi dia pikirin lagi bahwa Tuhan akan memberikan kembali anaknya. Kita lihat di Ibrani. Kita lihat Ibrani. Pasal 11. Ayat 17 sampai 19. Mabel, baca. Tuh, ayo baca. Yang kencang. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Baca yang kencang. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkit orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Nah, lihat. Abraham waktu dicoba sama Tuhan, ini bukan dicobai, harus dicoba. Mempersembahkan Ishak yang menerima janji itu, rela mempersembahkan siapa? Anaknya yang tunggal. Kembali lagi anak yang tunggal, anak yang unik. Walaupun kepadanya dicatatkan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Keturunanmu. Ingat nih bahasanya nih. Kalau kita baca
Dulu kita baca segala sesuatu asal baca. Tapi kalau kita sudah mengerti, kita harus baca arti-arti tertentu. Contohnya begini, keturunanmu. Tidak disebut keturunan-keturunanmu. Keturunanmu artinya cuma satu. Ada satu keturunan. Kalau dibilang keturunan-keturunanmu, yaitu dari atas ke bawah, panjang-panjang. Tapi bilang keturunanmu, ini satu nih, singular. Kalau bahasa Inggris singular. Karena ia berpikir, ia ini siapa? Abraham. Selama 3 hari, dia berjalan, dia mikir. Mikir apa? Nggak apa-apa. Dia mikir anaknya akan mati. Di dalam pikiran dia, anaknya sudah mati. Di dalam pikiran dia, dalam perjalanan 3 hari. Setelah 3 hari sampai, dia bilang apa? Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang mati. Jadi dia udah tahu, Ishak walaupun saya potong mati, dia pasti bangkit. Seakan-akan, dan ia dari sana, si Abraham seakan-akan, seolah-olah telah menerima Ishak kembali, hidup. Jadi selama 3 hari, Ishak sudah dinyatakan mati di dalam pikirannya si Abraham. Tapi pada hari ketiga, pada saat dia mau dibunuh, Tuhan menggantikannya kepada anak domba. Jadi dia sudah tahu. Dia sudah tahu ceritanya. Dia sudah tahu nih, si Abraham sudah tahu ceritanya bahwa saya akan potong, walaupun saya potong anak ini, dia akan hidup lagi. 3 hari, kita sudah tahu kemana arahnya. Jadi Yesus itu mati buat kita bangkit hari ketiga. Jadi cerita Abraham ini bukan hanya sekedar cerita. Kenapa Tuhan memberikan cerita ini? Apa karena cerita ini tentang Abraham, bagaimana imannya Abraham, bagaimana cintanya Abraham kepada Ishak, dipakai dramatisir, waduh susah dibunuhnya gini. Padahal dia udah tahu. 3 hari dia udah pikirin. Ini Ibrani yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Tuhan sendiri yang ngomong. Bahwa dalam perjalanan dia selama 3 hari dia berpikir apa? Bahwa Allah akan sanggup berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang mati. Dari sana, ia sudah menerimanya kembali. Kita lihat kejadian 2. Ini semua cerita tentang Abraham, bukan? Kita lihat kejadian 22, 13. Kita lihat 22, 13 apa artinya? Lihat. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban pengganti anaknya. Jadi kita bisa melihat bahwa Syung, oi, just info. Ini gue baca nih, Syung. Umur Ishak waktu dibawa sama Abraham untuk dikorbankan, itu diperkirakan 33 tahun. Dari mana itu? Ada referensinya nggak? Nah, nih gue kirim lo. Referensi Alkitab. Referensi Alkitabnya coba. Kalau disebut 33 tahun, waduh, itu lebih ini lagi. Yesus dong. Persis. Yesus kan disalibkan umur 33 kan? Diperkirakan. Ya kira-kira diperkirakan. Ya nggak masalah. Itu masukan yang bagus. Yang penting referensinya harus ada. Gue mau kirim ke lo, bentar. Ya kirim aja, nggak apa-apa sambil ngobrol. Tapi itu referensi yang Apa bagus. lu ngomongnya Syung, gue lagi cari. Ya cari, nanti kasih tahu ya. Itu referensi yang bagus, masukan yang bagus. Jadi kita tambahkan lagi bagaimana Ishak itu cerita tentang Abraham dan Ishak ini menyimpulkan bahwa di masa yang akan datang bahwa akan ada satu cerita yang akan menggemparkan dunia, baik dunia itu dunia nyata dan dunia orang mati. Namanya Yesus. Dia itu akan disebut anak yang tunggal. The beloved son. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih karunia Tuhan kepada manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. Boleh kirim tuh, Syung. Ya, I got it. Jadi, itu adalah simbol cerita. Simbol cerita bagaimana
Abraham anak yang tunggal itu dikasih kayu bawa sendiri. Bagaimana Yesus membawa pikul salib sendiri? Kemana? Ke tempat dia dikorbankan. Di tempat Yesus harus disalibkan. Itu ceritanya sudah masuk dalam kejadian itu. Maka saya bilang, origin, asal-usul, kejadian itu kita kalau udah tahu kejadian ini semua ke belakang sama ceritanya. Tuhan sudah memberikan planningnya itu di depan. Kita lihat ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu, tempat yang korban tadi di Moria itu, namanya apa? Tuhan menyediakan. Bahasa Ibraninya ada yang tahu nggak? Tuhan menyediakan apa? Ada yang ingat? Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Menyediakan siapa? Apa saja. Termasuk anaknya yang tunggal. Ini loh, anak domba. Nih. Terus saya coba-coba lihat-lihat lah. Coba-coba apa namanya, lihat-lihat yang lucu-lucu gitu ya. Bukan yang lucu-lucu. Bagaimana Tuhan Yesus membawa itu yang namanya salib ke Golgota, betul nggak? Yesus membawa salibnya sendiri ke Golgota. Ini tempat di mana sih? Ini kalau lihat petanya Salomo, petanya Bait Allah, zaman dahulu, Bait Allah yang di Israel sekarang ini, itu ada petanya. Ada pintu gerbang ini, pintu gerbang ini, pintu gerbang ini, macam-macam. Saya coba-coba cari gambarnya, supaya semua bisa ingat. Nih, believe it or not, percaya atau enggak? Lihat. Oh, bukan ini. Ini. Ini Israel. Ini Bait Allah ini. Kalau mau lihat ya. Lihat. Ini ada satu namanya sheep gate. Gerbang apa? Gerbang domba. Ini di mana pada saat domba itu ditemukan. Domba itu tersangkut kepalanya waktu Ishak mau dikorbankan, Tuhan mengirim domba. Maka disebut sheep gate. Kenapa namanya domba? Gerbang domba. Itu gerbangnya ada gerbang domba, ada ini, ada ini. Ini petanya nih. Jerusalem in the time of Jesus. Jadi waktu zaman Yesus ini petanya. Jadi pada saat Bait Allah itu digambarin gambarnya, ada Bait Allahnya, inilah ada gerbang-gerbangnya. Salah satu ada orang ingin nggak cerita tentang ini? Bagaimana orang kaya itu susah masuk surga karena lebih gampang apa? Lebih gampang apa? Unta masuk ke lubang jarum dibandingkan orang kaya masuk ke surga. Bukan berarti ontanya bisa masuk ke lubang jarum. Bukan. Ada gerbang namanya lubang jarum. Gerbang lubang jarum. Itu gede, itu gerbang. Jadi onta bisa masuk, tapi orang kaya nggak bisa masuk. Walaupun gerbangnya gede. Jadi kita pola pikirnya, wah unta aja bahasa yang kecil bisa masuk. Enggak. Yang gede aja segede gini, gerbang segede gini, manusia nggak bisa masuk. Kita ambil ceritanya ke sana. Jangan lihat ceritanya bagaimana lubang jarumnya. Bisa dua-duanya diambil, tapi saya mengambil aslinya. Lubang jarum itu gerbang. Nah, salah satu gerbangnya namanya gerbang domba. Ini tempat titik di mana pada saat Abraham itu mengambil domba. Dan lucunya lagi, domba itu ini gerbang sip ini kalau kita dia jalan masuk di sini nih, masuk nih dalam sini. Ini ada masuk nih gerbangnya nih. Dia menjalan menuju Golgota. Ini kalau lurus, ini Golgota. Ini tempat dia dikorbankan di sini, dombanya ada di sini. Ini Abraham ceritanya udah jelas. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bagaimana Kristus membawa kayu sendiri masuk ke dalam tempat dia disalibkan dan dia dikuburkan di mana? Kalau mau lihat lagi, dia dikuburkan di The Garden of Tomb. Ada satu namanya The Garden of Tomb, taman di mana Yesus dikuburkan. Ini kita lihat gambarnya. Ini The Garden of Tomb ini di sini. Yesus dikuburkan di sini, Golgotanya di sini tadi. Ini Golgota, ini gerbangnya di sini. Gerbangnya begini nih, tuh. Di sinilah dibangun Bait Allah di tanah Moria itu. Jadi dalam cerita Abraham itu tersimpan makna yang benar-benar besar.
Bagaimana Tuhan dari pertama manusia jatuh ke dalam dosa, sudah diberikan planning bahwa Yesus sudah mati hari itu juga. Maka manusia nggak mati. Diberikan planning di situ, disuruh begini begitu, dia nggak mau ikutin. Ikutin ini si setan, berantakan. Mau nggak mau Tuhan bikin planning ini sedemikian rupa, dibikin cerita bahwa Abraham itu, kenapa tiba-tiba, ayah kamu, anak kamu kasih ke saya? Apa artinya Tuhan yang bikin anak kasih si Sarah tiba-tiba diminta? Gitu loh. Jadi kalau kita lihat lagi bahwa cerita mengenai Abraham dan Ishak ini, apakah ini sekedar cuman sejarah? Bukan. Ini sebuah profesi, sebuah nubuatan, sebuah cerita mengenai akan datang, masa yang akan datang. Apa itu yang akan terjadi? Firman Tuhan jelas-jelas mengatakan bahwa Injil itu diberitakan kepada Abraham. Melalui siapa? Yesus sendiri. Dari mana kita tahu? Kita buka Yohanes 8 ya, Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 56. Kita lihat. Yohanes 8 ayat 56. Lihat, judul perikopnya apa? Yesus sudah ada sebelum Abraham. Ini judul perikopnya. Ayat 56. Ini seru. Lihat. 56. Ayo, Mabel, baca Bel. Yang kencang suaranya Bel. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Nah, artinya apa? Yesus udah ketemu sama Abraham. Udah kong kali kong nih, udah ngomong nih, cerita. Udah kongko-kongko. Yesus udah kasih tahu, nih, hariku. Ini waktu Yesus datang nih, yang akan disalib. Dia udah cerita, gue akan disalib nih, begini-gini. Dia udah ngomong ini. Abraham tahu nggak? Ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, si Abraham udah lihat, udah dikasih tahu nih masa depannya begini nih, dia dikasih lihat. Lalu apa? Ia bersukacita, si Abraham bersukacita, dia tahu, oh, kamu ini yang akan disalibkan. Dia tahu nggak cerita? Tahu. Injil itu sudah diberikan kepada si Abraham di sini. Yang ngomong bukan saya loh. Bukan saya yang ngomong loh. Ini yang ngomong Tuhan. Supaya kita mengerti siapa Yesus. Kita mengerti kenapa kita percaya Yesus. Jadi jelas dari firman dari Yohanes 8:56 ini, jelas Abraham udah kenal yang namanya Mesias. Dia udah tahu siapa Yesus. Dia udah ketemu si Melkisedek itu. Dia udah lihat. Ini yang ngomong Yesus sendiri. Kalau Yesus ngomong, dia kan Tuhan. Dia bilang, gue udah ketemu sama Abraham, udah ketemu, udah ngobrol. Udah ngasih tahu nih gini. Bukan itu aja. Kita lihat Galatia 3:8. Galatia 3:8. Ini makin seru ini. Beneran. Cerita ini. Makanya saya bilang kenapa di Kejadian 22 ini pusat dari segala ceritanya Abraham adanya di Kejadian 22. Galatia 3:8. Lihat. Apa artinya? Saya baca biar cepat. Dan kitab suci, Injil, yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Oleh karena iman. Telah terlebih dahulu diberitakan kepada siapa? Abraham. Injil diberitakan pertama-tama kepada Abraham. Lihat. Ini saya ngomong, bukan saya ngomong. Olehmu, segala bangsa, catat, segala bangsa akan diberkati. Jadi Injil itu Tuhan Yesus sendiri yang ngasih tahu, nih saya.
Ini akan ada cerita tentang saya, Injil. Bagaimana saya mati, bagaimana saya akan memikul salib. Ini cerita begini. Jadi Abraham pada saat dia bawa anak Ishak, kemungkinan, ya, cuman ini pikiran saya aja sih. Nggak ada referensinya, cuma pikiran saya yang berhubungan dengan bagaimana Ishak itu bisa menyimpulkan bagaimana Kristus mati. Jadi pada saat Abraham bawa si Ishak keliling-keliling, 3 hari dia pikirin, tapi dia udah kong-kali-kong sama Tuhan. Ini anak kamu akan saya bunuh begini. Ceritanya akan seperti ini. Jadi sebelum dia bunuh anaknya, dia udah tahu cerita tentang Yesus, bagaimana Yesus itu mati. Jadi pada saat dia ikat kayu, dia akan kaget. Oh, kenapa saya ikat kayu kasih anak saya? Kenapa nggak dia bawa sendiri si Abraham? Satu persatu cerita itu disusun sedemikian rupa, menyerupai bagaimana Kristus itu dikorbankan. Jadi pada saat Abraham melihat apa yang dia buat itu, seperti dia pernah lihat, seperti dia pernah bercerita, maka dia bersuka cita. Anak saya nggak akan mati. Saya yakin. Kenapa? Ini cerita saya pernah dengar, dia bilang. Ini cerita pernah saya lihat. Ini melambangkan Kristus, Mesias yang akan datang. 3 hari, dia pikir, wah 3 hari udah sampai. Sampai masalah bujang-bujangnya aja dia bisa tahu. Dari mana kita tahu? Ntar saya kasih tahu, itu bujang artinya apa. Lihat Kejadian 2:22. Kita baca lagi lanjut. Bujang nanti. Ayat 15 sampai 18. Kita lihat. Udah mulai habis nih. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Tuhan berfirman. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Jadi gini, kalau kita melihat ini, biasanya kalau nabi-nabi Tuhan, setelah mereka membuat altar, membuat persembahan, Tuhan pasti berfirman, memberikan janji. Tuhan pasti memberikan janji. Kalau manusia udah memberikan persembahan, Tuhan ngomong, itu pasti janji. Nah, janjinya apa kepada Abraham? Ini dia. Ini penting nih. Janjinya apa? Memberkati engkau berlimpah-limpah. Tadi kan kita bilang, bagaimana caranya Tuhan mengembalikan semua, merestore semua. Memberkati engkau, blessing, berlimpah-limpah. Keturunan, membuat keturunan banyak seperti bintang di langit dan seperti tepi di laut. Kekuasaan, keturunanmu akan menduduki kota-kota. Dan teritori. Teritori ini, kota-kota. Berkat, keturunan, teritori, dan kekuasaan. Mundur terbalik. Oleh keturunanmu lah, ingat, bukan keturunan-keturunanmu. Keturunanmu lah, satu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengar firman-Ku. Jadi, kita melihat janjinya Abraham, diberikan berkat, diberikan keturunan yang banyak, tak terhitung. Ada di mana itu? Keturunan yang banyak yang terhitung. Ada di Wahyu. Maka aku melihat jumlah manusia yang tak terhitung banyaknya, yang sudah memakai nama Tuhan. Ini. Matius 1 ayat 18. Apa? Matius 1 ayat 18. Coba buka. 1 ayat 18. Lihat. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sarah mengandung dari Roh Kudus. Ikut campur tangan Roh Kudus. Kelahiran Ishak itu campur tangan Roh Kudus, kelahiran Yesus campur tangan Roh Kudus. Markus 1. Kita lihat. 1 ayat 11. Terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anak yang kukasihi. Berikanlah anak yang engkau kasihi. Tuhan bilang kepada Abraham. Yohanes 3 ayat 16 yang paling terkenal.
Karena begitu besar kasih karunia Allah, begitu besar kasih Abraham, bapaknya, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya setiap orang, manusia di bumi, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kalau kita lihat lagi, kalau kita mau buka lagi, kalau mau lihat, kenapa Yesus disalibkan, siapa yang mengeksekusinya? Kayak Abraham. Yesaya 53. Kita akan baca firman Tuhan yang banyak di sini. Ya. 53 4. Ini referensi semua, supaya kita jelas. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ini ngomong Yesus. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi, Ishak membawa kayu, Yesus membawa kayu. Kayu apa? Kayu penyakit. Kita punya penyakit dosa, sama kesengsaraan. Kita kalau penyakit dosa, sengsaranya apa? Maut. Itu dipikul Tuhan Yesus. Padahal kita mengira dia kena tulah. Padahal kita mikir nih, wah pasti Yesus nih orang berdosa nih. Yesus kena tulah nih. Padahal bukan. Dipukul dan ditindas Allah. Jadi, Yesus sendiri memukul dirinya sendiri supaya dia memikul semua sengsara dan dosa kita. Dikit lagi. Sabar ya, dikit lagi. Kembali lagi kita baca nih, 2 Korintus 5 ayat 21. Terkenal. 5 ayat 21. Supaya cepat ya. Dia yang tidak mengenal dosa, dia telah dibuatnya menjadi dosa, bukan berbuat dosa. Menjadi dosa. Dia nggak pernah berdosa, tidak mengenal dosa. Allah itu tidak pernah mengenal dosa. Tapi dibuatnya menjadi dosa. Menjadi dosa. Karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam dia, supaya dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kita ngomong bujang. Kenapa cerita ini dimasukkan ada 2 bujang yang nonton dari jauh? Kan ada tadi saya bilang, ada 2 bujangnya, kamu tunggu di sini. Ini kan dari jauh nih, si Abraham udah lihat nih tempatnya. Oh, itu tuh tempat yang Tuhan mau tuju. Oke. Kamu tunggu di sini ya. Nah, 2 bujangnya jadi saksi, dia lihat apa yang terjadi. Saksi bagaimana si Ishak itu akan dikorbankan. Itu juga di masa yang akan datang, ada juga saksinya yang melihat dari jauh. Ada nggak orang-orang yang melihat dari jauh? Pada Yesus disalibkan. Ada. Kita buka di mana? Di Markus. Nih, Markus 15. 15 ayat 40. Lihat. Ini pada Yesus disalibkan, ada siapa? Tuh. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Ini, jadi ada saksi. Jadi pada saat Ishak dikorbankan, ada saksinya. Pada saat Yesus disalibkan juga ada saksinya. Dari mana? Dari jauh dilihat. Perempuan yang terlihat dari jauh. Ini ada referensinya, ada semua lengkap. Jadi kalau kita mau terusin sedikit lagi ya. Saya akan potong karena banyak sekali bacaan-bacaan firman Tuhannya, tapi kalau mau dibacain boleh. Kalau mau baca 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4, Roma 8 ayat 32, Galatia 3:16. Kita potong itu ya. Jadi kalau saya mau lihat bahwa kalau kita mau perhatikan lagi, pusat dari cerita Abraham dan Ishak ini apa? Yaitu apa? Yesus. Bukan orang Israel. Banyak sekali orang berpikir, wah ini janji-janji Israel lah, begini, bahwa bangsa Israel akan menjadi begini, menjadi berkat, begini. Tapi, kalau melihat cerita ini, bahwa janji Tuhan itu
semua ditujukan kepada Yesus sendiri. Dari mana kita tahu? Galatia 3:16. Pernah kita baca dulu. Galatia 3:16 apa tulisnya? Kita baca ya langsung. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Kenapa tadi saya bilang kita kalau baca harus lihat keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Lihat bedanya, keturunannya dan keturunan-keturunannya. Ini bahasa Indonesia memang agak sedikit bingung. Kalau bahasa Inggris jelas sekali. Satu bilangnya seed, satu lagi bilangnya seeds. Satu pakai S, satu nggak pakai S. S itu menyatakan banyak. Jadi apa? Janji yang Tuhan berikan itu, adapun kepada Abraham diucapkan janji yang tadi itu berkat, bahwa ada berkat, ada keturunan yang berlimpah, ada dominion, segala bangsa yang akan diberkati. Siapa? Keturunannya, bukan kepada Abraham. Bukan kepada orang Israel. Siapa keturunannya ini? Yesus sendiri. Yaitu Kristus. Ini yang ngomong Alkitab, bukan saya yang ngomong. Jadi kalau segala janji yang Tuhan berikan itu kepada siapapun, kita mengenal ada arti kata 2 Korintus 1 ayat 20. Kenapa kalau ngomong amin? Amin. Amin. Tanya orang Kristen yang suka ngomong amin. Artinya apa, Pak? Artinya apa, Bu? Amin, amin, amin. Ada di mana ayatnya, Bu? Di mana referensinya kalau ngomong harus ada amin? Ingetin, kalau ada orang sering ngomong, si Mama hilang. Bentar ya, tunggu si Mama. Kira-kira ya 5 menit lagi selesai. Udah terakhir ini. Kok si Yung bisa tiba-tiba masuk sendiri tanpa ini? Hilang sendiri, ntar masuk sendiri. Hah? Bagaimana tuh? Nah, nongol tuh. Sinyal. Hah? Sinyalnya jelek. Oh, ya nggak apa-apa, dengar ya suaranya. Sinyalnya jelek. Oke, yang penting dengar. Jadi kalau orang bilang amin, amin. Dengar. Pak, artinya apa, Pak? Bu, artinya apa, Bu? Amin, amin. Ngerti nggak artinya apa? Artinya nih, mau tahu di 2 Korintus 1 ayat 20. Dari mana kita tahu amin, amin, amin? Di sini. Sebab Kristus adalah ya. Bagi apa? Bagi semua janji Allah. Semua janji-janji Allah di dalam Kristus dikatakan iya. Itulah sebabnya karena Dia kita mengatakan amin untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan janjinya, ya Tuhan, amin. Jadi Tuhan memberikan janji kepada Abraham, itu Kristus, karena Kristus, semuanya karena Kristus. Kristus itulah yang mengatakannya iya. Jadi kita bilang amin. Tugas kita mengatakan amin, terjadilah. Untuk memuliakan Tuhan. Ini loh. Dia mengatakan amin. Karena Kristus adalah iya. Bagi apa? Bagi semua janji Allah. Jadi 4 janji Abraham itu bukan buat Abraham sebenarnya. Janji itu melalui Kristus. Kristuslah janjinya itu. Kristuslah perjanjiannya itu. Apa perjanjiannya tadi? Kita lihat. Lukas 1. Ayat 73 dan 74. Kita lihat. 73 dan 74. Lukas 1 ayat 73 dikatakan apa? Sumpah yang diucapkannya kepada Abraham. Sumpah siapa? Allah sendiri memberikan, aku bersumpah demi diriku sendiri, dibilang kepada Abraham, bapak leluhur kita, bahwa ia mengaruniakan kita supaya kita apa? Terlepas dari tangan musuh. Dapat beribadah kepadanya tanpa takut.
dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi, siapa yang melepaskan kita dari musuh? Emang si Abraham? Bukan. Emang si Israel? Bukan. Yang melepaskan kita dari tangan musuh siapa? Kristus. Yesus. Kita lihat lagi. Apalagi? Kekuasaan. Kita lihat Daniel 7. Ini semua ngomong tentang nubuatan. Nubuatan tentang apa? Tentang Kristus. Mesianik ini semuanya. Perjanjian apa? Alkitab itu perjanjian lama itu semua mesianik. Tentang Kristus. Nggak ada urusan dengan orang Israel. Kenapa setan benci sama orang Israel? Setan itu tidak benci sama orang Israel. Setan itu benci keturunan Israel. Karena dari keturunan Israel itu lahir Yesus, lahir Mesias. Gitu loh. Makanya digempur habis-habisan orang Israel. Supaya apa? Supaya nggak turun yang namanya Mesias. Dia tahu, nih orang Israel, ini pilihan Tuhan si Abraham. Dia udah tahu dari situ. Kenapa? Pada saat Yesus ketemu dengan Abraham, ngobrol-ngobrol mengenai masa depan, ada setan nggak pasti? Pasti ada, dia denger. Waduh, ini dia nih orangnya. Gitu. Daniel 7 ayat 26. Kita lihat. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, Yesus, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Mana ini? Oh, ini 26, sorry. Lalu, majelis pengadilan, ini huruf besar, akan duduk. Yesus akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan dengan lenyap. Maka, pemerintahan, kekuasaan, kebesaran, kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang kudus. Itu janjinya Abraham. Kamu akan diberikan kekuasaan. Umat yang maha tinggi. Itu janjinya Abraham. Aku akan memberikan kekuasaan, dominion, teritori. Ini, orang-orang kudus. Lalu siapa yang melepaskan kita dari kutuk? Aku akan mengutuki engkau kepada orang yang mengutuki engkau. Siapa yang Galatia 3:13 kalau ngomong soal kutuk-kutukan tuh Galatia biasanya 3:13. Galatia 3:13. Kita lihat. Paling 2 menit lagi habis. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi, kembali lagi, menjadi, bukan dijadikan, menjadi kutuk karena kita. Kemarin kita udah baca, karena tertulis terkutuk orang yang digantung. Lalu apa lagi? Lihat. Yesus Kristus, Yesus telah membuat ini supaya apa? Supaya di dalam Kristus berkat Abraham, ini berkat yang dijanjikan Abraham dari Allah, sampai kemana? Ke bangsa-bangsa. Kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan dari Abraham, Yesus sendiri. Yesus yang akan menjadi berkat, bukan Abraham. Dia janjikan melalui Abraham, tapi itu secara simbolik. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena apa? Ada ingat? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena apa? Karena mereka akan memiliki bumi. Ada di mana? Matius 5:5. 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Janjinya siapa? Janjinya Abraham. Janjinya Tuhan kepada Abraham. Dominion, teritori, bumi. Keturunan yang banyak. Tadi saya sebutkan di Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Kita lihat. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sesuatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung. Karena apa? Janjinya Tuhan. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan laut pasir di laut. Kagak kehitung. Ini dia. Nggak terhitung. Dari mana? Dari segala bangsa, dari segala suku, segala kaum, dari segala bahasa. Berdiri di hadapan Tuhan, memakai apa? Jubah putih dan memegang daun-daun palem tangan mereka. Keselamatan bagi ini semua orang yang sudah mengenal Tuhan. Keberkat dari Abraham itu masuk di sini. Terakhir kita akan baca. Galatia 3:9. Ada dua lagi ya. Galatia 3:9. Udah itu kita selesai. 3:9. Lihat. Jadi, mereka yang hidup dari iman, kepada siapa? Kepada Kristus. Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu.
Berkat itu berkat dari Kristus. Berkat yang kalau kita punya iman kepada Kristus, berkat Abraham itulah yang kita terima. Dan kalau dilanjut dalam Galatia 4, ayat 6 dan 7, kita lihat. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, Kristus, ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Bapak. Waktu Abraham nanya si Ishak, Ishak bilang, Bapak. Kita bisa memanggil Bapak kita, Bapak. Karena apa? Karena ada roh Tuhan di dalam hati kita. Jadi kamu bukan lagi apa? Hamba. Keturunan daging. Melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Jadi bukan Abraham saja yang memiliki ahli-ahli waris. Bukan Abraham saja yang memiliki janji-janji, tapi karena keturunan Abraham itulah, bukan keturunan-keturunannya, tapi keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Melalui dia, kita mendapatkan janji-janji Tuhan oleh Allah. Begitulah caranya Allah mengembalikan bagaimana apa yang sudah dicuri oleh setan. Kekuasaan, teritori, berkat, dan keturunan. Kalau setan punya sistem, punya rencana begitu, Allah memberikan rencana jauh lebih baik untuk masa yang akan datang. Oke? Jadi kita sudah mengerti bagaimana cerita Abraham dan Ishak ini. Lu tahu dari kecil bagaimana Abraham mengorbankan anaknya. Bukan hanya sekedar cerita, tapi sebuah simbolik apa? Simbol mengenai masa depan. Bagaimana Yesus itu disalibkan, bagaimana Yesus itu dikorbankan, bagaimana janji-janjinya Abraham itu bukan hanya untuk dia, tapi digenapi oleh Yesus sendiri. Dan melalui Yesuslah janji-janji itu bisa kita dapatkan. Oke, jelas ya semuanya? Jadi, kita belajar hari ini sesuatu yang cukup baik, sesuatu yang membuka pikiran kita, supaya kita mengerti kenapa kita menerima janji Allah. Bagaimana kita menerima janji-janji Abraham. Kita tahu bagaimana ceritanya Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang benar. Supaya kita mengerti kenapa kita percaya Yesus. Lalu dikatakan bahwa Yesus itu sudah ngobrol-ngobrol sama Abraham. Emang saya ngomong. Ya, firman Tuhan tadi ada di Yohanes. Bahwa Abraham bersuka cita pada saat ia melihat hariku. Dia udah melihat, dikasih lihat. Kayak orang dikasih film nih, kasih nonton film, nih kayak gini nih, jalan ceritanya begini. Dan dia udah lihat, oh gitu caranya nanti dia akan datang. Iya. Senang Abraham. Pada saat dia senang, dia udah dengar ceritanya, nggak lama Tuhan bilang apa? Anakmu itu nanti coba ya dikorbankan. Nah lu, kok mirip sama cerita yang saya lihat? Makanya dia nggak takut. Ya udah, sikat aja itu anak. Kenapa? Dia lihat kok Yesus mati bangkit lagi. Dia udah lihat. Jadi Injil itu sudah diberitakan. Makanya kenapa nabi-nabi zaman dahulu selalu bilang, in the name of the Lord. Apa? Dalam nama Tuhan. Orang zaman dahulu, Daud, Musa, segala itu selalu ngomong dalam nama Tuhan. Itu dari keturunan Abraham udah tahu siapa Tuhannya, udah tahu tuh siapa Yesus, udah tahu, mereka udah tahu. Abraham ceritain ke anak-anak ini, lu ceritain nih yang bakal jadi Mesias. Panggil dia namanya Tuhan, panggil dia namanya Tuhan. Tapi nggak disebut namanya Kristus, nggak disebut nama Yesus, tapi mereka tahu siapa Yesus, mereka tahu siapa itu Mesias. Makanya nabi-nabi yang memberikan nubuatan-nubuatan tentang Kristus udah tahu dari si Abraham. Abraham udah lihat. Ceritanya itu dikasih lagi seperti Yesaya dikasih penglihatan juga, Yeskiel dikasih penglihatan. Tentang siapa? Tentang Yesus semua. Semuanya mesianik. Perjanjian lama itu mesianik. Oke, sampai di sini kiranya pelajaran ini, firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita semua sehingga kita terbuka pola pikir kita. Oke? Kita akan masuk dalam doa. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan firmankan hari ini. Bagaimana Tuhan sendiri, Yesus sendiri sudah hadir jauh sebelum Engkau hadir ke dalam dunia ini. Banyak nabi-nabi yang mengerti tentang Engkau, tapi banyak manusia yang tidak mengerti Engkau.
Mereka tahu, mereka sudah melihat harinya Tuhan. Dan Tuhan sudah menggenapi harinya Tuhan pada saat Yesus datang kedua kali. Dan kami percaya hari ini bahwa Tuhan Yesus pernah hadir. Dan Tuhan Yesus hidup sampai hari ini. Sehingga kami percaya dan kami yakin. Kami tahu siapa Kristus. Kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang penuh kasih. Allah yang memberikan janji-janji melalui Abraham dan digenapi melalui Kristus. Sehingga kami yang percaya dengan Kristus bisa disebut sebagai anak-anak Allah melalui janji-janji Abraham. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Dan bagi mereka yang ingin beristirahat di Jakarta, Tuhan pimpin supaya mereka boleh beristirahat dengan baik. Dan besok pagi mereka boleh bangun dengan tubuh yang sempurna dan boleh melakukan aktivitas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, biarkanlah firman Tuhan itu hidup di dalam kami, sehingga kami terus menggebu-gebu. Ingin belajar, ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan. Dan buka hati kami supaya kami menerima firman itu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.